Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang batas atas, batas bawah, supremum, dan infimum. Video kali ini disusun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Ibu Dwi Sulistiowati, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Indah Kalista dengan NPM 2201060002. Baik, selanjutnya kita akan lebih mengenal tentang batas atas, batas bawah, supremum, dan infimum. Materi yang pertama itu akan membahas tentang batas atas. Apa sih yang dimaksud dengan batas atas? Batas atas adalah suatu bilangan U elemen R dikatakan batas atas dari S jika S kurang dari U untuk semua S elemen S. Jadi, apabila kita mencari batas atas, maka tandanya kurang dari. Baik, yang selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan batas bawah? Batas bawah adalah suatu bilangan W elemen R dikatakan batas bawah dari S jika W lebih dari S untuk semua S elemen S. Jadi apabila yang tadi sebelumnya itu batas atas tandanya kurang dari, maka untuk yang batas bawah itu tandanya lebih dari. Yang selanjutnya, apa itu supremum? Nah, supremum adalah batas atas terkecil dari S. Nah, jadi supremum itu batas atas terkecilnya dari himpunan S. Baik, yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan infimum. Infimum adalah batas bawah terbesar dari S. Nah, di infimum ini kita akan mencari batas bawah terbesarnya dari suatu himpunan S. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal ya, teman-teman. Contoh soal misalnya diberikan suatu himpunan S X elemen Z dengan X-nya kurang dari 2. Apakah S mempunyai batas bawah? Apakah S mempunyai batas atas? Apakah infimum S ada? Apakah supremum S ada? Jika ada, tentukan infimum S dan supremum S. Nah, langkah yang pertama itu kita misalkan batas bawah itu A. Ini berarti A kurang dari X. Setiap X elemen S. Padahal terdapat A dikurang 1 itu elemen S. Karena A-1 kurang dari A kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Di mana A-1 kurang dari 1. Kontradiksi dengan batas bawah. Jadi, pengandaian salah. S tidak mempunyai batas bawah. Karena X kurang dari 2 itu, maka batas bawahnya itu 1, 0, min 1, dan seterusnya. Jadi, S tidak mempunyai batas bawah. Langkah yang selanjutnya adalah karena X kurang dari 2 dengan sendirinya, X kurang dari 2 setiap X elemen Z. Maka 2 adalah batas atas S, jadi S terbatas di atas. Langkah yang C,
Bagian A menyatakan bahwa S tidak mempunyai batas bawah, maka S tidak mempunyai infimum. Maka yang D, bagian B menyatakan bahwa S terbatas di atas, maka S sudah pasti mempunyai supremum. Nah, langkah yang E, klaim 2 adalah supremum S. Pada bagian B, sudah ditunjukkan bahwa 2 adalah batas atas S. Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa 2 batas atas terkecil. Misalkan M kurang dari 2, maka M per 2 kurang dari 2. Kita misalkan M dengan sebuah angka. M-nya kurang dari 2, maka kita ambil contoh 1. 1 per 2 kurang dari 2. Sehingga kita dapat memilih M per 2 elemen S, di mana 2 dikurang M per 2 lebih dari 2. Yang selanjutnya itu ada sebuah garis bilangan. Nah, di sini angkanya ada 0, 1, dan 2. Tadi kan supremumnya atau batas atas terkecilnya itu 2. Nah, dari 2 ke kiri atau ke tak hingga ini itu dilambangkan dengan 2 min M per 2. Karena apabila kita misalkan dengan angka 1, misalkan 2 dikurang 1 per 2 itu hasilnya 3 per 2. 3 per 2 itu lebih dari 1. Jadi, terbukti sesuai dengan teorema. Kita simpulkan bahwa 2 merupakan batas atas terkecil dari himpunan S, atau 2 merupakan supremum S. Contoh yang kedua, misalkan S dengan X elemen Z, X-nya lebih dari 4. Apakah S mempunyai batas bawah? Apakah S mempunyai batas atas? Apakah infimum S ada? Dan apakah supremum S ada? Jika ada, tentukan infimum S dan supremum S. Nah, bukti yang pertama itu karena X lebih dari 4, maka 4 adalah batas bawah S. Jadi, S terbatas di bawah. Langkah yang selanjutnya adalah S tidak terbatas di atas. Andaikan S memiliki batas atas, misalkan batas atas itu D. Ini berarti D lebih dari sama dengan X untuk setiap X elemen S. Padahal terdapat D plus 1 elemen S, karena D plus 1 lebih dari D lebih dari sama dengan X lebih dari 4, di mana D plus 1 lebih dari D. Kontradiksi dengan batas atas, jadi pengandaian salah. S tidak mempunyai batas atas. Pembuktian yang selanjutnya itu C. Bagian A menyatakan bahwa S terbatas di bawah, maka S sudah pasti mempunyai infimum. Yang selanjutnya itu D. Bagian B menyatakan bahwa S tidak mempunyai batas atas, maka S tidak mempunyai supremum. Langkah yang selanjutnya itu E, klaim 4 sama dengan infimum S. Pada bagian A sudah ditunjukkan bahwa 4 adalah batas bawah S. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa 4 batas bawah terbesar dari himpunan S.
Misalkan N lebih dari 4, maka 4 plus N per 2 lebih dari N. Nah, kita misalkan dengan angka N-nya lebih dari 4, maka kita mengambil angka 4. 4 ditambah 4 per 2, maka hasilnya adalah 6 lebih dari 4. Nah, sehingga kita dapat memilih N per 2 elemen S, di mana 4 plus N per 2 kurang dari N. Sesuai dengan teorema, kita simpulkan bahwa 4 sama dengan infimum S. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam sebuah garis bilangan. X-nya lebih dari 4, maka anggotanya itu 4, 5, 6, 7, sampai dengan tak hingga. Maka dari 4 sampai dengan tak hingga itu 4 plus N per 2. Kita misalkan seperti itu. Apabila kita menggunakan angka, hasilnya adalah 4, kita misalkan N-nya adalah 4. Maka 4 plus 4 per 2 itu sama dengan 6. 6 kurang dari sama dengan 4. Maka kita dapat simpulkan bahwa batas bawah terbesar dari himpunan S-nya adalah 4. Baik, itulah tadi materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.